dan minta untuk diganti apa dikembalikan, ya nggak pernah berubah. Nggak berubah ya. Iya. Kayak sejarah juga. Karena saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya itu bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat yang sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu. Oke. Terus. Dan nampaknya saat ini sedang terjadi. Ya. Oke. Saya pernah mendengar tentang menurut saya juga penting ya, tentang sejarah berdirinya Jatman. Yang saya tahu diantaranya bahwa pelopor pendirian Jatman, organisasi yang menaungi para guru mursyid dan ahli thariqah di Indonesia, kan organisasinya namanya Jatman kayaknya. Ya. Di antara pelopornya adalah mbahnya panjenengan, Romo Kiai Haji Bapak saya. Bapak panjenengan Ya. Romo Kiai Haji Nawawi almarhum. Ya. Tapi saya juga sempat mendengar katanya ada sejarah versi yang lain gitu. Mungkin Pak Kiai bisa menjelaskan. Jadi awal berdirinya tarekat secara rohani esoteris itu pemrakarsa berdirinya Jamiah Thariqah tahun 57 itu 4 orang kiai. Kiai Muslih Meranggen, Kiai Nawawi Berjan Purworejo, Kiai Haji Mandur Temanggung, dan Kiai Haji Masruhan Eksan Meranggen. Semuanya itu Qadiriyah semua. Maka tahun 56 dibentuklah panitia kongres. Di perbukaannya di Berjan Purworejo. Karena pendirinya itu orang Qadiriyah semua, maka kopnya berbunyi Panitia Kongres Alim Ulama Ahli Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Indonesia, begitu. Oh, awalnya khusus Qadiriyah Naksabandiyah. Qadiriyah. Lalu bisa menjadi berubah Jatman umum gimana? Jadi terus itu ketuanya panitia, Bapak saya Kiai Nawawi. Ketua panitia. Iya. Wakilnya Kiai Mandur Temanggung. Kemudian penasihatnya pertama Kiai Haji Romli Tamim Petorongan Jombang. Penasihat kedua Bupati Gerobokan Andi Patopoi, Haji Andi Patopoi, kakeknya Haji Andi Melarangeng. Itu. Nah, terus kongres itu hampir-hampir batal karena biaya. Tapi karena bapak saya itu dulu satu kamar dengan Ki Khudri Tegarjo di Nglasem, terus Ki Khudri tanya, kongresnya Thariqah itu pura. Bapak jawab, kayaknya rasido. Mbah Khudri, ojo yang ngono, wale-wale bukan orang rasido mirang-mirang ke. Mbah Khudri, bapak saya, lah biaya ini kepiye? Mbah Khudri, wis aku sih boleh ke biaya. Jadi yang ngenop biaya itu Ki Khudri Tegarjo. Walaupun yang jalan orang-orang tarekat Magelang, Temanggung, Salatiga, tapi yang ngenop Mbah Khudri Tegarjo berbentuk in natura, beras, kelapa dan sebagainya. Berlangsunglah kongres Tegarjo. Ternyata di luar Qadiriyah yang datang banyak, ada Syadiliyah, Satoriyah, Kholidiyah dan sebagainya. Maka kopnya dirubah. Kongres Alim Thariqah Mu'tabaroh Indonesia belum Jatman waktu itu namanya. Terus para ulama mencari figur Rais Akbar. Para ulama akhirnya ada istikharah. Lebih dari 3 kiai bermimpi sama alamatnya, melihat Kiai Haji Baidawi Abdul Aziz Lasem, beliau adalah Sadriyah, menangkap Satoriyah, mengimami di Masjidil Haram. Akhirnya para kiai-kiai minta kesediaan Mbah Dawi menjadi Rais Akbar pertama. Tahun 57 ya? 57, Kongres Tegarjo. Kemudian ketuanya almarhum Kiai Haji Zubair Umar Jalali dari Salatiga, mantan rektor YIN Semarang. Jadi Qadiriyah. Terus Kiai Usman menjadi ketua tarekat Jawa Timur, bapak saya ketua tarekat Jawa Tengah.
Itu sejarah. Nah, kemudian ketika sekitar 71 atau berapa itu, maaf ini, waktu dulu hebat-hebatnya Golkar itu kan, itu akhirnya ketuanya kan Kiai Mustain Romli, Petirungan Jombang. Nah, dia kan Golkarnya kenceng banget. Nah, waktu itu orang NU kan masih pada kenceng di P3 gitu. Terus muktamar NU di Semarang, terus bikin Jatman, itu Jatman itu ketuanya Pak Idham Khalid waktu itu. Jadi, tapi ketika muktamar Jatman pertama di Probolinggo, di Kiai Mino, Kiai Hasyim Kalikajar Probolinggo, itu saya kan ikut di situ, ikut rapat saya, sehingga Jatman itu tidak menghilangkan sejarahnya sebelumnya, Jatmi sebelumnya itu, dan pada tahun 57 belum dikasih nama Jatmi, itu nama Jatmi kan semenjak Kiai Mustain. Walaupun waktu itu berbeda politiknya, tapi keputusan Kongres di Kalikajar itu tidak menafikan, sehingga Kongres Jatman pertama di Kalikajar namanya bukan Kongres, bukan muktamar pertama, ya kelanjutan dari Tegarjo itu, kalau kelima ke enam, gitu. Nah, akhir-akhir ini saya nggak tahu persis juga, katanya pendiri Jatman tahun 57 itu bukan 4 orang kiai itu. Katanya Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudri Tegarjan, Kiai Abdul Hamid Kajoran. Maaf, itu nggak benar. Bahwa Mbah Dalhar, Mbah Sirat itu sesepuh Magelang ikut mendorong kongres pertama di Tegarjo, betul, tapi tidak dalam kapasitas pemarakrasa dan pendiri. Apalagi Mbah Khudri itu bukan tokoh torekoh, beliau kan meng-backup dana. Lebih-lebih Mbah Hamid Kajoran, Bapak Igus Bakoh, beliau bukan Kiai Tarikat, itu Kiai Al-Hikmah itu. Itu sejak kapan Kiai? Sejak kapan itu? Ada sejarah yang berbeda? Maaf sejak Rais Amnya Habib Lutfi. Itu tahun berapa tuh Kiai? Ya saya lupa, sudah 20 tahun lebih. Dan setiap muktamar itu diingatkan nggak pernah mau pengurus Jatman itu untuk mengembalikan sejarah itu. Penyusun sejarahnya siapa Kiai? Nah, waktu kongres pertama, muktamar pertama di Pekalongan, kan dalam buku panduan disebutkan pendiri Jatman 4 Kiai tadi itu, Kiai Dalhar Watu Congol, Kiai Sirat Payaman, Kiai Khudri Tegarjo, dan Kiai Abdul Hamid Kajoran. Kan waktu itu kan ketuanya Pak almarhum Pak Habib Toha. Habib Toha, Habib nama bukan Habib itu. Mantan kepala Kanwil Jawa Tengah. Habis muktamar, saya datang ke rumahnya di Semarang. Pak Habib, niki sing damel sejarah niki sinten? Pak Habib bilang, gua mboten putus ini ku lari-lari. Loh, sejarah kok lari? Sejarah itu harus tim, jangan lari-lari. Harus tim. Lah, setiap muktamar diingatkan nggak pernah mau. Lah, sebelum muktamar di Pekalongan kan pernah muktamar di Kewagian Pesuruan, almarhum Ki Johari. Ketuanya masih Pak Idham Khalid. Lah, Pak Idham Khalid kan orangnya objektif, ahli waris para pendiri dikenalkan oleh Pak Idham. Ini dari Meranggen, Ki Hakim, putranya Ki Musrih. Ini dari Purworejo, Ki Khalil, adiknya Ki Nawawi, dikenalkan oleh Pak Idham. Tapi akhirnya nggak pernah sama sekali. Kira-kira apa Kiai itu motivasinya? Kenapa ada sejarah yang berbeda? Ya nggak tahu saya. Tanya yang bikin aja, saya nggak tahu. Waktu itu yang bikin nggak menunjukkan apa semacam sanad atau referensi? Nggak tahu. Itu saya tanyakan, kalau betul ngerti ini lari-lari gitu aja. Lah setiap muktamar kan ditanyakan kayak dan minta untuk diganti apa dikembalikan, ya nggak pernah berubah. Nggak berubah ya? Iya. Kan sejarah juga. Kan saya sering mengatakan, Anda jangan suka memotong sejarah. Kan saya itu bilang kayak gitu. Ketika Anda memotong sejarah, pada saat jangan sejarah Anda pasti dipotong oleh Allah. Itu. Terus.
Dan nampaknya saat ini sedang terjadi. Ki. Ya. Oke. Saya pernah mendengar tentang Kiai Haji Umar Payaman Mursyid Qadiriyah Wanaksabandia Magelang. Mungkin bisa diceritakan tentang karomah beliau, Kiai. Jadi dulu di Magelang ini ada seorang Sayyid alim alamah Mustasar NU cabang Magelang ketika itu. Mustasar NU cabang Magelang ketika itu ada 3. 1, Sayyid Syakab bin Ahmad Al-Jufri, kelahiran Pekalongan. 2, Simbah Haji Khudhuri Ihsan Tegalrejo Magelang. 3, Simbah Haji Hasan Askari atau Mbah Mangli Magelang. Nah, Sayyid Syakab bin Ahmad Al-Jufri pernah meriwayatkan karomahnya Mbah Umar Payaman. Mbah Umar itu mursyid Tarekat Qadiriyah Naksabandia dari Mbah Zarkasi Berjan. Suatu ketika, Sayyid Syakab bin Ahmad Al-Jufri, gurunya Profesor Zaini Dahlan, malam-malam tidur di Payaman, berdampingan dengan Mbah Umar. Setelah malam, Sayyid Syakab itu bangun, melihat Mbah Umar sudah tidur dengan nyenyaknya. Sayyid Syakab heran, Mbah Umar tidur itu tasbih di tangannya itu berputar terus. Tidur, tasbihnya berputar terus, Mbah Umar Payaman. Terus paginya, Sayyid Syakab bin Ahmad Al-Jufri, mbahnya Habib Fatah Magelang, itu cerita, saya kalau disuruh hatinya bersih kayak Kiai Umar, saya belum bisa. Itu seorang Sayyid kagum dengan Kiai Jawa. Itu. Akhirnya Sayyid Syakab menganjurkan para Kiai di Magelang untuk masuk tarekat kepada Kiai Umar Payaman. Itulah sejarah Kiai Umar Payaman. Beliau mursyid Qadiriyah Naksabandia dari Mbah Zarkasi Berjan. Langsung dari Mbah Zarkasi? Ya, jadi Mbah Zarkasi itu mengangkat mursyid pertama 4. 3 dari Magelang, 1 dari Purworejo, yang di luar keluarga. Yang dari Purworejo, Ki Haji Sirap, yang akhirnya bermukim di Johor, Malaysia. Itu asli Purworejo, di Sambuntit. Yang kedua, Ki Haji Umar Payaman. Yang ketiga, Kiai Haji Muzakir Kauman Muntilan, kakaknya Mbah Dalhar, tunggal ibu. Yang ketiga, Ki Haji Zarkasi Bengkung Secang. 4 inilah mursyid pertama dari Mbah Zarkasi di luar keluarga. Gitu. Kalau Mbah Zarkasi kan langsung dari Syekh Abdul Karim Banten ya, Kiai? Betul. Terus selain Mbah Zarkasi yang sekurun, yang langsung dari Syekh Abdul Karim Banten, Syekh Asnawi Caringin Bogor, terus Syekh Ibrahim Beruntung Meranggen, dan ada di Surabaya Mbah Khalil, bukan Mbah Khalil Bangkalan tapi Mbah Khalil Surabaya ke bawah ke Hasbullah, terus ke Kiai Romli Pecenongan. Nah, Syekh Abdul Karim itu dari Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar Sambas Kalimantan Barat. Jadi Syekh Ahmad Khatib itu punya murid di Jawa, menjadi mursyid tarekat yang masyhur ada 3. Pertama, Syekh Abdul Karim Banten. Kedua, Syekh Nawawi Banten. Ketiga, Syekh Toha Kalisapu Cirebon, itu gurunya Abah Sepuh Surya Layang. Oke, matur nuwun, Kiai. Ya.